Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam 2 Yohanes pasal 1 dengan tema hiduplah dalam kebenaran dan kasih Kristus. Saudaraku yang terkasih, dalam surat 2 Yohanes yang telah kita baca hari ini, bahwa kita temukan ada 2 kata, yaitu ada kata salam dan ada kata penutup. Tujuan surat ini ditulis yaitu untuk menasehati jemaat agar hidup dalam kebenaran dan saling mengasihi. Kemudian, selain menasehati, tujuan surat ini ditulis juga untuk memberi peringatan agar berhati-hati terhadap pengajaran sesat dan antikristus. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini memang sangat keras bagi kita orang Kristen, terlebih di zaman now. Hal ini mengapa demikian? Karena hari-hari ini bukan semakin mudah dijalani, dan hari-hari ini juga hari yang semakin jahat. Ada banyak persoalan yang terjadi, bahkan setiap hari persoalan selalu berbeda-beda. Namun tidak dapat dipungkiri, jelas firman Tuhan juga sudah mengatakan dalam Efesus 5 ayat 16, hari-hari ini adalah jahat, maka pergunakanlah waktu kita yang masih tersisa ini dengan hidup dalam kebenaran dan kasih Kristus. Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini pandai-pandailah memilah kebenaran dan penyesat. Sebab terkadang penyesat bisa melebihi orang benar dan memiliki banyak taktik yang mereka buat agar manusia jauh dari kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus menyatakan bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Sedangkan antikristus, mereka sangat menyangkal atau tidak percaya adanya Tuhan Yesus pernah datang ke dunia menjadi manusia. Dengan demikian, sampai hari ini antikristus tidak pernah percaya akan Tuhan. Dalam hal ini, kita sebagai orang Kristen, ada beberapa hal yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita untuk mengetahui atau peka akan kebenaran Kristus dan kasih Kristus. Yang pertama, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Berbicara hubungan adalah untuk menentukan hidup kita ke depannya. Hubungan yang baik, maka pasti akan memiliki masa depan yang baik. Terlebih jika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan membuat kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Kemudian, kedekatan kita dengan Tuhan membuat kita bisa memilah kebenaran Tuhan dan penyesat atau antikristus. Oleh sebab itu, milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan, agar kita hidup dalam tuntunan Tuhan setiap saat. Yang kedua, memiliki jam doa yang rutin. Orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, pasti memiliki jam doa yang rutin kepada Tuhan. Atau yang dimaksudkan yaitu, orang yang dekat dengan Tuhan pasti memiliki komunikasi yang terus berlangsung dengan Tuhan. Demikian sebaliknya, bagaimana seseorang mengerti kebenaran dan kasih jika tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan tidak memiliki jam doa yang rutin kepada Tuhan? Hal ini tidak akan bisa connect satu dengan yang lainnya. Saudaraku yang terkasih, marilah kita terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan jam doa yang rutin supaya kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Dan marilah kita terus connect dengan Tuhan agar kita bisa hidup dalam kebenaran dan kasih seperti yang Tuhan ajarkan. Karena semua perbuatan yang kita lakukan pasti ada upah yang akan kita terima. Tinggallah terus dalam ajaran Kristus dan hiduplah dalam kebenaran dan kasih Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.